Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktagiari Dwi Putri, NIM 18043.006. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal mengenai penjualan angsuran pada PT Osaka. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana metode menghitung laba kotor dalam penjualan angsuran. Yang pertama itu ada pengakuan laba kotor pada saat terjadinya penjualan angsuran. Kalau metode ini, laba kotor itu diakui saat terjadinya penjualan angsuran, atau seperti penjualan pada umumnya yang ditandai oleh timbulnya piutang atau tagihan kepada pelanggan. Jika prosedur itu kita ikuti, maka sebagai konsekuensinya pengakuan terhadap biaya-biaya yang berhubungan dan dapat diidentifikasi dengan pendapatan-pendapatan yang bersangkutan harus pula dilakukan. Yang kedua itu ada laba kotor yang diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas atau proporsional. Yang mana metode ini laba kotor diakui dengan realisasi penerimaan kas dari penjualan angsuran yang diterima pada periode akuntansi yang bersangkutan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan soal mengenai PT Osaka, soal 1. PT Osaka telah membeli sebuah tanah di daerah Jakarta dengan harga perolehan 170 juta. Di samping itu, PT Osaka juga membayar biaya-biaya lainnya seharga 10 juta. Pada tanggal 1 Mei 2010, PT Handoko membeli tanah tersebut seharga 240 juta. PT Handoko membayar uang muka sebesar 40 juta dan sisanya akan dibayar angsuran sebanyak 10 kali setengah tahunan. Setiap kali angsuran tersebut ada 20 juta. PT Osaka mengenakan bunga 18% per tahun terhadap sisa angsuran. Komisi dan beban penjualan dibayar tunai sebesar 2% dari harga jual. Periode akuntansi perusahaan sama dengan tahun fiskal. Pada soal ini, kita diminta untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal untuk tahun 2010 dan 2011 dengan menggunakan metode yang pertama itu laba kotor diakui pada saat penjualan, yang kedua laba kotor diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas. Yang pertama, laba kotor diakui pada saat penjualan. Pada tanggal 1 bulan 5 2010, kita akan menjurnal untuk penjualan tanah dengan jurnal sebagai berikut, yaitu piutang usaha angsuran sebesar 240 juta, tanah sebesar 180 juta dikredit, dan laba atas penjualannya dikredit sebesar 60 juta. Yang kedua, kita mencatat penerimaan uang muka, yang mana pada soal sudah dikatakan bahwa PT Handoko membayar uang muka sebesar 40 juta. Maka kita menjurnalnya kas di debit sebesar 40 juta dan piutang usaha angsuran sebesar 40 juta di kredit. Selanjutnya itu kita menjurnal pembayaran komisi dan beban penjualan sebesar 2% dari harga beli kita membeli tanah, yaitu 2% dikali 240 juta sama dengan 4.800.000. Maka jurnalnya itu beban komisi dan penjualan sebesar 4.800.000 pada debit dan cash in bank 4.800.000 di kredit. Selanjutnya pada tanggal 1 bulan 11 2010, kita akan membayar angsuran pertama dengan bunganya, itu dengan hitungan 6/12 dikali 18% dikali 200 juta. 18% ini merupakan pengenaan bunga per tahunnya terhadap sisa angsuran. Jadi jurnalnya adalah cash in bank di debit
sebesar 38 juta, piutang usaha angsuran 20 juta dikredit, dan pendapatan bunga dikredit sebesar 18 juta. Selanjutnya, pada tanggal 31 bulan 12 2010, itu kita melakukan penyesuaian bunga dengan hitungan 2/12 dikali 18% dikali 180 juta. Di mana jurnalnya itu piutang bunga sebesar 5.400.000 di debit dan pendapatan bunga sebesar 5.400.000 di kredit. Selanjutnya itu realisasi laba kotor, itu tidak kita jurnal. Lanjut, ada ayat jurnal penutup yang mana itu laba atas penjualan tanah sebesar 60 juta, pendapatan bunga 23.400 juta. Yang selanjutnya itu beban komisi dan penjualan sebesar 4.800 dikredit dan ikhtisar laba rugi dikredit sebesar 78.600. Selanjutnya, pada tanggal 1 bulan 1 2011, kita akan membuat jurnal pembalik, yang mana itu pendapatan bunga di debit sebesar 5.400.000 dan piutang bunga 5.400.000 di kredit. Pada tanggal 1 bulan 5 2011, kita mencatat penerimaan angsuran pada tahun kedua dan bunganya, yang mana itu hitungannya ada 6/12 dikali 18% dikali 180 juta. Maka kita akan mencatat jurnalnya itu cash in bank 36.200.000 di debit, piutang usaha angsuran 20 juta di kredit, dan pendapatan bunga sebesar 16.200.000 di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 1 bulan 11 2011, kita akan mencatat penerima angsuran ketiga dan bunganya dengan hitungan 6/12 dikali 18% dikali 160 juta. Maka jurnalnya cash in bank sebesar 34.400.000 di debit, piutang usaha angsuran 20 juta di kredit, dan pendapatan bunga sebesar 14.400.000 di kredit. Lanjut, pada tanggal 31 Desember 2011, kita akan mencatat kembali ayat jurnal penyesuaian bunga, yang mana hitungannya itu 2/12 bulan dikali 18% dikali 140 dengan jurnal piutang bunga 4.200.000 di debit dan pendapatan bunga 4.200.000 di kredit. Dan realisasi laba kotor tidak dijurnal kembali. Lalu pada selanjutnya ayat jurnal penutup itu pendapatan bunga di debit sebesar 29.400.000 dan ikhtisar laba ruginya 29.400.000. Lanjut, pada metode kedua, itu laba kotor diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas. Yang mana pada tanggal 1 bulan 5 2010, kita akan mencatat jurnal yang sama dengan metode yang pertama, itu penjualan tanah dengan jurnal piutang usaha angsuran sebesar 240 juta dan tanah sebesar 180 juta di kredit, lalu laba kotor yang belum direalisasi sebesar 60 juta di kredit. Lalu kita akan mencatat jurnal penerimaan uang muka, yaitu cash in bank sebesar 40 juta di debit, piutang usaha angsuran sebesar 40 juta di debit. Lalu kita akan mencatat pembayaran komisi dan beban penjualan, yang mana jurnalnya itu beban komisi dan penjualan sebesar 4.800.000 dan cash in bank sebesar 4.800.000 di kredit. Dengan hitungannya 2% dikali 240 juta, maka kita akan mendapatkan nilai 4.800.000. Lanjutannya, pada tanggal 1 bulan 11 2010, kita akan membayar angsuran pertama dan bunganya
dengan hitungan 6/12 bulan dikali 18% dikali 200 juta. Dengan jurnal, cash in bank 38 juta di debit, piutang usaha angsuran 20 juta di kredit, dan pendapatan bunga 18 juta di kredit. Pada tanggal 31 bulan 12 2010 kita akan melakukan jurnal penyesuaian dengan hitungan 2/12 bulan dikali 18% dikali 180 juta. Maka akan mendapatkan hasil 5.400.000 dengan jurnal piutang bunga di debit sebesar 5.400.000 dan pendapatan bunga di kredit sebesar 5.400.000. Lalu kita akan membuat jurnal untuk realisasi laba kotor itu sebesar 15 juta dengan jurnal laba kotor yang belum direalisasi 15 juta di debit dan realisasi laba kotor sebesar 15 juta di kredit. Selanjutnya kita akan membuat ayat jurnal penutup dengan jurnal laba kotor direalisasi sebesar 15 juta di debit, pendapatan bunga 23.400.000 di debit, beban komisi dan penjualan sebesar 4.800.000 di kredit, dan ikhtisar laba rugi sebesar 33.600.000 di kredit. Pada tanggal 1 bulan 1 2011, kita akan melakukan penjurnalan balik dengan jurnal pendapatan bunga sebesar 5.400.000 di debit dan piutang bunga sebesar 5.400.000 di kredit. Pada tanggal 1 bulan 5 2011 kita akan mencatat penerimaan angsuran kedua dan bunga dengan hitungan 6/12 bulan dikali 18% dikali 180 juta, yang mana jurnalnya ialah cash in bank sebesar 36.200.000 di debit, piutang usaha angsuran 20 juta di kredit, dan pendapatan bunga 16.200.000 di kredit. Selanjutnya pada tanggal 1 bulan 11 2011 kita akan mencatat penerimaan angsuran 3 dan bunganya, yang mana cash in bank itu sebesar 34.400.000 di debit, piutang usaha angsuran sebesar 20 juta di kredit, dan pendapatan bunga sebesar 14.400.000 di kredit. Dengan hitungan 6/12 bulan dikali 18% dikali 160 juta. Pada tanggal 31 bulan 12 2011, kita akan membuat ayat jurnal penyesuaian bunga dengan hitungan 2/12 bulan dikali 18% dikali 140, maka jurnalnya itu piutang bunga sebesar 4.200.000 di debit dan pendapatan bunga sebesar 4.200.000 di kredit. Selanjutnya, kita akan membuat jurnal realisasi laba kotor dengan hitungan 25% dikali 40 juta. 25% kita dapatkan dari laba bruto dibagi dengan penjualan dikali 100%, yaitu 60 juta dikali 240 dikali 100%, maka akan mendapatkan hasil 25%. Lalu angka 25% kita kalikan dengan 40 juta, maka akan menghasilkan senilai 10 juta. Maka jurnalnya yaitu laba kotor yang belum direalisasi 10 juta dan laba kotor direalisasi sebesar 10 juta di kredit. Yang terakhir itu ada ayat jurnal penutup dengan jurnal laba kotor direalisasi 10 juta di debit, pendapatan bunga 29.400.000 di debit, dan ikhtisar laba rugi di kredit sebesar 39.400.000. Baiklah, ini bagian yang terakhir. Jika kita lihat pada soal 1 itu,
pada penjualan angsuran dengan metode laba kotor, yang pertama, laba kotor dengan dilakukan pada saat penjualan itu, terjadi laba kotor yang diakui sebesar 60 juta di tahun 2010. Yang mana saat itu penjualannya pada tanggal 1 bulan 5 2010 dan tidak diakui dan tidak akan diakui di tahun-tahun berikutnya. Namun kalau untuk metode pengakuan laba kotor yang sejalan dengan penerimaan kas atau kita sebut dengan metode proporsional ini, dia akan mengakui laba kotor sebesar 60 juta. Berikut tampilan tabelnya, bisa dilihat. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan terkait penjualan angsuran pada PT Osaka. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.